di Bandung, guys. Kali ini dia yang pergi. Oke, kita biasa makan dia. Itu apaan tuh? Di atas meja. Oh, berarti itu tentu. Ada pelaku banget. Kalau menilai ke orang itu nggak mesti harus sama narasinya. Tapi Master Steven itu bener. Ya benar. Kadang ada orang yang gitu loh, Rik. Jadi dia nilai orang nih, dia lihat buku. Apakah, misalkan, apakah itu topi? Apakah Topi itu adalah sebuah benda yang dipakai untuk di kepala? Itu kata bukunya. Benar. Ternyata kata Steven, apakah topi? Topi adalah pelindung dari kepala kita. Salah. Makanya orang kayak gitu tuh intinya? suruh belajar lagi dah. Dan kok mereka kayak gini sih? Kok ada orang begini gitu? Kumaha rasana? Nganapihan. Kenapa Hasan? Amis. Ya enggak, orang boleh jawab dengan caranya dia sendiri. Iya betul. Gitu, bahkan dengan bahasa yang berbeda kan? Ya. Bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Arab, Jepang, bahasa India. Ya kan bahasa banyak. Jepang. Ya enggak? Bebas aja kan. Yang penting apa? Intinya tuh apa? Ya. Gitu. Jangan kayak gitu, Lip ya. Oh iya, pasti bukannya. Jangan nonton lah. Gimana nih yang nonton? Buat betul. Jadi di sini nih ada sesuatu yang memang lebih kreatif, inovatif. Terus di sini terjadi sebuah apa ya? Sebuah kolaborasi yang benar. Intinya. Sini. Jadi di sini Rara tunjukin ini Rara. Sebuah identitas untuk menetapkan batas dan pengakuan yang dipertahankan. Oke, stop. Kata. Oleh dirimu ada orang joget-joget tidur terbakar. Sebenarnya gini. Untuk kasus ini sebenarnya point of view-nya bisa beda-beda. Kita merujuk kepada objektivitas dia ya. Bukan itu ya. Oke, silakan Stefan. Oke, kalau dari aku, ya anggaplah ya si orang di ruang khusus ini, dia itu kan tadi disebut Habis itu coba. berlindung di balik pengakuan Coba itunya apa sih? Direktur PT Kicimpring. Si direktur Silakan, ini, menurut aku dia punya status direktur gitu, rasa dia punya kuasa buat segala-galanya gitu. Jadi kayak dia yang paling bener. Pokoknya kalau kamu bukan sama direktur, kamu salah gitu. Seolah-olah kayak dia kayak pokoknya gue yang paling bener gitu. Atasan bawahan itu ya? Iya, karena saya di atas kamu, saya paling benar gitu. Dan terus juga tadi kan dibilang kan memberi harapan, tapi malah membuat kebebasan. Memberi kebebasan tapi perhitungan kerja. Ya, jadi kayak justru karena harapan yang nggak pasti itu, harapan PHP gitu kosong gitu kan, malah membuat si Rara ini tuh jadi hopeless gitu, jadi kayak makin nggak bebas buat bergerak gitu, karena dia nungguin jawaban si harapan ini gitu, nggak kunjung datang gitu, nggak pasti gitu sih menurut aku. Karena si direktur ini berlindung di balik kuasanya yang sok gitu. Boleh. Jadi gini, makanya Ini agak berantakan sih menurut aku. benar sih, benar. Kenapa ini kan joget doang? Iya. Nah itu lain lah. Kalau Sama kan tadi kan ada yang naktir itu kan. Jadi itu kan bawahan atasan lagi. Jadi bawahannya yang naktir gitu. Jadi Ya bisa sih. betul. Betul. Jadi kayak enak-enaknya. enaknya ya sama. Tak semua langkah membawa arti. Tak semua arti menjadi asa. Tak semua langkah membawa arti. Tak semua arti menjadi asa. Pak, maaf, ini untuk persyaratannya. Kalau saya bilang A, ya A. Jangan ngajarin saya. Tapi kalau kata-katanya dari si peran Kang Isman ini, kalau saya bilang ya, menurut menurut Pak Ali, Menurut aku ini balik lagi ke yang direktur tadi sih, berlindung balik identitas. Dia merasa paling benar gitu. Bebannya nggak bisa diganggu gugat. oke. 500. Terus tadi baru saya kasih jalan.
Gimana? Ya, gimana jawaban saya? Ya, jadi kan memang harusnya setiap bukan setiap orang yang memang dia punya pengetahuan yang memang lebih atau memang dia yang tahu gitu, bukan berarti dia memang harus ngasih batas gitu loh. Jadi kayak ya udah lu nggak boleh tahu banyak hal, ataupun dia nggak nerima masukan, dia nggak nerima opini, dia nggak nerima pendapat, dia pengen cuma ya apa yang gua omong ya udah apa yang gua tahu ya itu yang benar gitu. Kan sebenarnya kan setiap orang itu kan berkepala tapi kan pikirannya beda-beda kan gitu sih. Udah biasa ngerjain ginian kan kalian? Sekalian lah buatin saya ginian, ya? Hitung-hitung amal. Oke, tapi sesuai saya ya Bu. Sesuai kamu. Sesuai saya. Pilihannya ikutin aturan dan nurut. Udahlah, keluar. Sudah waktu keluar. Masa depan kita itu. Oke. Dari sini boleh stop dulu. Kuis ekspresi itu. Itu jelas sih. Menurut saya itu karena dia julid aja sih. Lalu frontal sekali ya. Karena dia Apa itu bentuk dari ketidaksenangan mukanya gitu? ya, karena si teteh-teteh ini kayak se-absurd itu sampai kayak kok gitu sih, sampai PR juga mikir kayak kok mereka kayak gini sih, kok ada orang begini gitu. Oh, ada orang begitu. Kok ada orang modelan begini minta buatin CV nggak bayar tapi minta dibuatin udah dikasih bantu tapi malah pengen yang lebih gitu kan. 700. Belum aku lanjut, itu kan scene di kafe ya. Di situ pemeran utamanya tuh dimarahin terus gitu. Itu apa sih yang dibikin Kak Steven gitu loh, adegan itu gitu loh. Iya. Sebelum akhirnya jadi film gitu. Waktu di sananya, waktu syutingnya. Waktu di sananya, Oh. di lokasinya. Di on the spot ya gitu. Kayak mikir apaan sih ini adegan apa sih gitu. Apa atau Steven berusaha masuk ke adegan itu sambil mencari tahu ini apa sih maksudnya. Iya. Maksudnya gimana Apakah ekspresi ya itu gitu. sebenarnya emang bener begitu adanya? Apa Steven berusaha membuat ekspresi itu? Ya kan sih? Bener. Aku memang mendalami karakter dan adegan itu sih. Aku yang di pikiran aku emang ini teteh-teteh ini absurd gitu. Dan kayak aneh banget ada orang model ini, dan kayak emosi juga karena nggak bisa bantu si Rara gitu. Kayak kenapa gue diem aja gitu. Gitu. Jadi kenapa sih harus Steven itu nggak ngebantu? Aku ngerti sih, kayak aku ngerti deh. Oke, tahu nggak kenapa? Kenapa Steven itu diem aja? Ayo, 100 nggak nih, 100 kan? Ya. Nggak, Karena- ini nggak masuk dalam nilai. Menurut Iya. aku sih karena dia mengajarkan Rara, jadi supaya si Rara ini bisa tahu arti kehidupan, bisa bertumbuh juga gitu. Kalau misalkan saya yang bela, saya yang kasih makan terus kan dia nggak berkembang gitu sih menurut aku. Betul sih. Ya, Iya, jadi betul. lebih jelasnya juga di sini bisa ditunjukin bahwa apapun orang yang seperti itu, kita lawannya dengan diam. Quiet is gold. Ya. Karena pada saat lo diam, lu akan jauh levelnya lebih tinggi dibanding orang itu. Iya betul. Betul gak sih? Benar-benar. Iya. Dan pasti serba salah juga gitu, nggak bakal benar, nggak bakal benar. Karena yang lo lawan itu adalah orang bodoh. Oke dong. Nah, kenapa di film ini gue tunjukin? Karena gue menghargai banget orang yang berkesenian. Orang berkesenian itu diem. Karena dia lebih pinter dibandingin orang normal. Karena dia bisa ngebuat otak sama hatinya berkolaborasi. Iya kan? Makanya dia diem. Kenapa dia maki-maki? Dia bukan orang berkesenian. Iya kan? Dengan gampang, pelan-pelan, keluar, apaan sih gitu kan? Dengan mudah. Berarti kan dia bukan orang pintar. Nah di situ pengen tunjukin. Nah, kalian berdua tuh adalah orang-orang yang berkesenian. Jadi gimana kalian menyikapi itu? Dengan diam. Gitu loh. Iya nggak? Oke. Dan di sini ditunjukin pula akhirnya kalian berjalan dan mencoba apa? Ya pasti ngerti lah, membersihkan diri, mendinginkan. Apa yang bisa mendinginkan di dunia ini? Zat apa yang bisa mendinginkan? Air.
gitu. Ada yang lain biar Rara tetap normal gitu, maksudnya Ada. ya tetap ada, jadi kayak sebagai sayapnya Rara mungkin, sebagai bayangannya, shadow-nya ya. Ya, dan lo menjaga Rara itu bukan dengan lo sini enggak. Iya. Lo juga ikutin aja. Ya kan? Ya. Support. Makanya ada namanya P Ali. Ali sang P, sang penjaga. Akhirnya terkuat ya, kenapa namanya P Ali? Penjaga Ali. Karena Ali sang penjaga. Penjaga. Pelindung. So filosofis. Dan dengan adanya P Ali ini, Rara statis. Gitu loh. Ya kan, jadi dia tidak langsung drop. Gitu. Oke, Peli. Ini adegan unik sih, maksudnya menarik gitu loh. Ikonik. Jalan berdua gitu di tempat yang memang seorang Bandung gitu tahu dan orang luar pun pengennya juga kesini gitu. Boleh dong ceritain kayak kesannya waktu syuting itu tuh gimana gitu loh. Udah gitu ini kan di pinggir jalan. Keseruannya. Terus kenapa akhirnya kita pilihnya, kan itu ada 2 quote ya. Iya. Kenapa kita milihnya Bumi Pasundan gitu. Iya. Ini ngomongin behind the scene lah gitu. Jujur aku pas ini aku kayak nggak sabar pengen cepet beresin. Panas ya? Bukan panas, karena malu dari orang-orang. Kan itu lawan arah. Seramai itu. Tapi jalan lo itu menunjukkan kalau kenapa? Soalnya kan ini kan jalan ini diambil dari sini langsung karena lo jalannya tuh kayak orang males banget ya. Coba deh, play deh, lihat jalan. Kayak gini. Ya ampun. Paling kadang lagi. Bukan sih lagi. Ulang deh lambat. Lihat deh, kayak nongak gitu tadi. Ini dongan nih. Oh, aduh. Itu yang kali itu begini. Kayak gitu loh. Karena orang negatif Rara disesap sama saya gitu. Iya. Itulah, jadi Ali itu P Ali penjaga. Sejujurnya karena si Rara di depan jalan lama banget lah. Tapi di sini dia udah kayak ayo maju si Rara kayak pelan banget. Gue kayak Sebenarnya itu ya. tapi ya kalau di secara sinematik ya itu kan lagi frustasi kan habis kayak Tapi nyambung ya. Maafkan gue itu Nyambung ya, nyambung. gitu ya. dari scene sebelumnya nyambung. Jadi semakin menjaga. Oke, lanjut guys. Lanjut guys. Nah ya aku biar habis ini. Entah sengaja atau tidak paham. Bertahan dalam batas yang dikenal. Bukan tak memberi, tapi tak terungkap. Jati diri mereka tetap manusia. Siapa tuh? Kalau menurut aku dari kubunya yang kayak orang-orang sini sih. Jadi karena masih kan kita kan manusia gitu kan ya. Oh, jadi mereka itu kitanya ya? Iya. Bukan pihak yang tadi ngamuk-ngamuk, bukan. Tapi Ya? justru karena Bang ngomong begitu aku juga mikir POV lain. Tapi menurut aku bisa dua menurut aku sih. Gitu Jadi ya, orang-orang sini yang karena ditolak terus, reject terus, jadi akhirnya dia capek gitu kan. Maksudnya kayak saya juga manusia gitu karena capek gitu. Jadi kan kayak harapannya dimatiin gitu kan akhirnya. Sedangkan kalau yang dengar dari ini, mungkin kubunya si tete-tete itu yang jahat itu, ya mungkin mereka juga manusia, tapi kok bisa kayak gitu? Apakah mungkin mereka juga dulu seperti Rara, orang-orang seni P. Ali dan Rara itu yang karena dikecewakan, jadi akhirnya dia balas dendam gitu. Oh, gitu sih. Oh. Pemikirannya. Yang jahat lahir dari orang baik yang tersakiti gitu. Iya, benar. Gitu mikirnya. Iya, jokernya. Mikirnya gitu. Sama kan nulis cerita ini. Jadi di menit keberapa itu? Di menit keberapa? Di menit ke 5:12 deh. Oke, di menit ke 5:12 ada kata-kata coba diulang dulu kata-katanya. Dengan segala keterbatasan, tentu ada alasan. Dan tentu tidak semuanya. Tidak semuanya. Jadi diri mereka tetap manusia. Jadi menurut kalian itu siapa? Dan itu siapa ya? Menurut kalian siapa? Boleh ketik di komen ya. Nanti bikin polling di komen ya. Oke, bikin polling. Nanti ketik menurut kalian itu arahnya tuh untuk siapa?
spesifiknya gimana, terserah deh kalian mikirnya itu, pokoknya itu untuk siapa gitu dari film ya. Ada, pastinya ada hadiah menarik. Jadi tolong jawab dan tolong komen. Semangat ya kamu. Ibu yakin kamu pasti bisa. Kamu tuh orangnya suka pedean. Iya, jangan bangga dulu kamu. Nah, ini apa sih? Ini apa sih? Semangat ya kamu. Pasti suka pedean. Iya, apaan sih? Semangat Buat ya ini kamu. Pasti suka pedean. jauh. Iya, jangan bangga dulu kamu. Apaan sih? Ini apa sih? Ini orang mau nafsu. Aku ngerti, aku ngerti. Itu ya? Oke, Ayo, silakan Pak. ke Steven. Bermuka dua. Oh, Apa munafik itu? Singkat pada berbuka dua. Ya, munafik. Oke, dia nilainya. Oke, 900. Gila bener. Ini jawaban singkat ya sejauh ini. Singkat padat berbuka dua. iya Betul, betul. ada orang kayak gitu ya? Ya. Ada ya. Jadi gini deh, kisah awal itu benar-benar ada ditunjukin ya tentang manusia ya. Benar. Ra, semua yang hilang berarti selesai. Masih banyak jalan dan masih banyak yang berperan. Menurut aku mentor sih ya, makanya bisa berdua dan cewek-cewek gitu. Jadi kayak Minggu depan ya aja. udah gitu, makanya mentor kan pasti kan sesama jenis kan. Jadi kayak ini sih Rara yang suka curhat ke si Bunda Queen karena kan waktu itu kan pernah lihat di coffee shop kan katanya si Kali kan kagum ke Bunda Queen gitu ya. Jadi ya mungkin si Rara ketemu Bunda Queen sebagai sosok yang kayak wah ini beda nih orangnya, nggak sebejat tete-tete yang tadi kan. Ini akhirnya ya si Rara ini menganggap si Bunda Queen sebagai sosok yang panutan gitu. Gitu sih. Ya. Oke. Yang kayak gimana dia tuh datang ke rumahnya gitu. Oke, jadi ada Kayak guru BK. ada hubungan lebih emosional lagi. Benar. Ya, ada hubungan lebih emosional lagi yang lebih private lagi di sini. Karena jadi bicara pembentukan karakter. Jadi kadang-kadang butuh sesuatu yang lebih private. 1000. 1000. 1000. 1000 nilai 1000. 1000. Ini ada nggak sih yang ngarepin salah? Nggak ada sih. Thank you people. Oke. Thank you semua people. Lanjut Oke, ya. Ya. next. Profesi mengatur peran, tapi tidak menentukan kedalaman makna di dalamnya. Dan peran tidak sesederhana itu. Dalam kebebasan untuk bertanya, dalam keberanian untuk meragukan. Di antara banyaknya definisi, muncul pertanyaan yang tak terjawab. Apakah kau seorang guru? Oke. The ending. Pertanyaan terakhir. Dari tadi si Rara di jendela tuh mempertanyakan, ngomongin tentang peran, terus akhirnya ketemu lagi sama orang yang ngomong tas semua yang hilang berarti selesai. Ketemu lagi sama Pak Ali, terus akhirnya ada pertanyaan yang menggantung. Di antara kebebasan buat bertanya sama keberanian buat meragukan, muncul satu pertanyaan kan, apakah kau seorang guru? Jadi ya kayak jadi setelah semua yang Rara ini lalui tadi ya dia mikir apakah ini membuat saya jadi seseorang, jadi orang gitu, apakah ini sebuah proses yang mengajarkan saya buat jadi lebih baik gitu, apakah ini semua proses ini emang meant to happen, emang harus terjadi untuk membuat saya lebih upgrade gitu. Gitu sih mikirnya. Bisa. Oke. 1100. Nanti oke. Kita benar semua ya. Ya ini semua ups and downs ini tuh gurunya gitu. Jadi hidup mungkin ya gurunya. Karena hidup itu ada up and down, banyak nasihat, banyak senang, banyak sedih, ada turunnya, ada bawahnya. Semua hal yang terjadi ini adalah yang membentuk kita jadi seseorang PL yang sekarang, jadi Rara yang sekarang. Jadi ya kehidupan ini ya mengajarkan kita gitu. Gitu sih. Jadi guru yang itu bukan guru sekolah ya? Iya bukan. Bukan ya. Kalau Steven katanya ini adalah kegagalan, bener gak sih? Ya, Kesalahan, kehidupan, pengalaman, bener gak sih? Iya. Apa yang kita lalui itu adalah guru. Steven setuju tuh? Ya benar. Oke, jadi sebenarnya gini, jawaban guru itu
apakah kalau seorang guru itu tidak ada benar, tidak ada salah. Kita sepakat. Siapapun berhak untuk bilang seperti yang Steven bilang. Jadi bebas-bebas aja. Kita nggak menyalahkan. Jadi ending ini adalah sebuah pertanyaan. Apakah kalau seorang guru bisa nggak gurunya itu jadi si Queen? Bisa. Karena dia akhir. Benar. Tapi kenapa pas di akhir itu berjalan di pertanyaan itu kenapa nggak ada Queen? Kenapa malah ada Peli. Apakah kalau seorang guru harusnya ada Queen dong? Apakah seorang guru digandeng? Benar. Si Rara yang McQueen. Tapi lagi jalan. Hah? Tapi lagi jalan. Tapi malah jalan berdua. Terus keluar. Apakah kau seorang guru? Perjalanan. Iya. Karena semuanya balik ke kita masing-masing. Dan makin pusing. Iya. Makin banyak. Oh, di sini dialog lebih banyak. Iya. Ya kan, dengan yang itulah. Tapi kita tinggal tunggu dari sponsor dulu ya. Semangat ya. Oke, Kak Steven, aku mau nanya satu lagi. Yes. Menurut Kak Steven, yang namanya kearifan lokal itu apakah selalu adat, budaya dan tradisi, ataukah apa ya namanya, akhlak, budi pekerti, krisis identitas itu termasuk kearifan lokal juga? Menurut Kak Steven itu gimana? Dari sudut pandang point of view Kak Steven. Jadi kurang lebih gini deh. Apakah kearifan lokal itu tentang misalkan gini, termasuk budaya ya. Budaya itu kan bisa juga kan nggak cuman misalkan kita lupa dengan yang namanya ini baju adat mana sih, Betul. ini tari apa sih. Bicara budaya ya, apakah budaya misalkan menghormati orang tua, kalau makan kita tidak berisik, terus kalau kita masuk ke rumah itu harus mengucapkan salam. Apakah itu masuk kearifan lokal yang diajarkan di Indonesia ini kah? Bagian dari yang namanya ramah tamah, norma-norma itu masuk gak sih? Gak cuma budaya yang wah, Dipa tahu nggak adat budaya Padang itu apa? Wah nggak tahu, wah lu nggak kearifan lokal. Gitu. Padahal mungkin dia waktu jalan dia cium tangan, dia permisi, dia mengucapkan salam. Nah menurut Steven, kearifan lokal itu yang mana sih? Kalau aku sih menggarisbawahi di sini kata lokalnya ya. Lokal kan berarti kan daerah gitu. Jadi menurut aku yang kearifan lokal yang sesuatu yang memang sudah mengakar di daerah tersebut gitu. Kalau misalkan memang ya ada tradisi kebiasaan tadi termasuk kearifan lokal. Tapi kalau emang di daerah itu sendiri ada kebiasaan cium tangan, ada kebiasaan permisi masuk rumah dan hanya di daerah itu sendiri ya itu termasuk kearifan lokal sih bagi aku. Jadi yang kayak dimana kebiasaan itu berbeda dari daerah lain gitu. Itu termasuk kearifan lokal sih buat aku. Kecuali kalau tata krama kan universal ya, di mana-mana. Mungkin orang bule manggil ke orang tua nama langsung, kalau kita ada panggilan gitu kan ya. Yaitu menurut aku cakupannya lebih luas sih dibanding kearifan lokal, itu lebih ke manner kali ya. Meskipun beda-beda juga, beda daerah, beda manner gitu. Tapi aku pikir untuk itu bukan kearifan lokal namanya, lebih ke manner suatu daerah gitu. Itu sih. Oke. Yang lain deh. Menurut Steven di kali ini kita lihat gak sih di sini ada masalah dengan krisis identitas. Specifically it's PT Kecimpring direktur. Karena ya harusnya dia jamnya kerja ya nggak kerja gitu, malah tidur, malah joget gitu kan ya. Kalau yang emang teteh-teteh yang tadi itu mah ya emang absurd aja. Emang nggak bener aja secara moral ya. Ya emang tugas dia menegur ya, ngasih tahu ya. Cuman ini ya negurnya nggak baik gitu, nggak ngasih alasan, nggak ngasih apa, udah nyuruh keluar, udah nyuruh apa gitu. Jadi kalau menurut aku yang nggak melakukan tugasnya dengan benar ya si direktur tadi. Oke. That's right. Jadi penasaran. Oke. Gimana Kristen? Kak Steven gimana? Kesan dengan Insta Studio sama kesan dengan film dan terserah itu bagaimana? Saya sangat bersyukur atas kesempatan ini. Saya pikir kuisnya cuman ya kuisan trivia gitu, tapi ternyata wow, dalam sekali ya pindahan skripnya. Dan aku bersyukur untuk waktunya, tenaganya, semuanya udah having me here, udah dikasih makan bersama, bener kayak aku benar-benar merasakan kekeluargaan di balik Insta Studio ini, yang ternyata wow, di balik Insta Studio ini orang-orang yang ternyata ya nggak mengerikan gitu ya.
honestly. Karena secara aku newbie aku agak takut masuk ke industri gini kan, tapi karena ya mereka pada dasarnya juga manusia gitu. Pada dasarnya manusia yang hidup seperti kita gitu. Jadi kayak aku berterima kasih banget, terima kasih Bang Ivan, terima kasih Nipa, dia, Hilman, Bunda dan Gendis untuk kesempatannya. Sukses terus apapun proyek kalian, teruslah memberkati banyak orang. Jalan-jalan. Ini guys, Bandung Cheese Squid. Ini dessert box itu, dan sorry ternyata lebih kecil daripada aku bayangkan.